Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk laporan keuangan, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan arus kas atau cash flow report dari CV Raunjaya, di mana kita ketahui bersama bahwa laporan arus kas ini akan kita gunakan untuk menelusuri keluar masuknya kas, di mana untuk keluar masuknya kas ini akan dipengaruhi oleh 3 aktivitas. Yang pertama, keluar masuk kas dipengaruhi karena adanya aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, keluar masuknya kas dipengaruhi karena adanya aktivitas dari investasi. Dan yang ketiga, kemungkinan keluar masuknya kas itu karena adanya aktivitas pendanaan. Di mana untuk ketiga aktivitas ini akan kita lihat di sumber dokumen kita, yaitu yang pertama jurnal penerimaan kas, ya, ini untuk menelusuri penerimaan kas. Kemudian jurnal pengeluaran kas ini untuk mengetahui kemana saja pengeluaran kas kita. Dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Ini biasanya adanya penerimaan bunga dari giro kita yang ada di bank. Seperti itu kira-kira sumber dokumen yang akan kita gunakan untuk membuat laporan arus kas ini. Oke, yang pertama kita akan coba telusuri dari jurnal penerimaan kas dulu. Kita akan coba telusuri penerimaan kas kita itu sumbernya dari mana saja di sini. Oke, yang pertama kita ketahui bahwa di sini karena yang sedang kita telusuri ada keluar masuknya kas, maka di sini kita fokus pada akun cash in bank. Ya, jadi fokus pada akun cash in bank ini. Di sini untuk penerimaan kas yang pertama, di sini ada penerimaan kas sebesar 2 juta dari adanya penerimaan sewa diterima muka. Kemudian 113.500.000 ini pun kita terima dari sewa diterima di muka. Ada 5 juta itu pun kita terima dari sewa diterima di muka. Di sini ada berapa akun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sumber yang kita terima dari penerimaan sewa diterima di muka ini. Oke, karena adanya penerimaan sewa diterima di muka, ya, kas bertambah karena adanya sewa diterima di muka, ini akan kita tuliskan dalam satu sumber sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional. Oke, kita masukkan di sini sewa diterima muka atau adanya penerimaan kas dari aktivitas operasional. Di sini kita jumlahkan saja semua cash in bank atau jumlah cash in bank yang sumber penerimaannya adalah unearned rent revenue atau sewa diterima di muka. Kita jumlahkan untuk yang kolom cash in bank atau jumlah cash in bank. 2 juta ini ditambah 113.500.000 ditambah 5 juta, kemudian ditambah 134 juta, ditambah 92.200.000 ditambah 500 ditambah 1 juta, dan terakhir ditambah 5 juta. Ini adalah sumber-sumber kas dari penerimaan sewa diterima di muka. Setelah kita jumlah, kita letakkan di sini. Ya, didapat nilai sebesar 353.200.000 rupiah. Ini adalah total seluruh penerimaan kas sumbernya dari sewa diterima di muka. Di mana untuk sewa diterima di muka ini masuk kategori penerimaan kas dari aktivitas operasional. Oke, selanjutnya yang kedua. Di sini ada penerimaan kas sebesar 1.200.000.000. Ini didapat dari adanya pinjaman bank. Oke, dari Bank SMK. Nah, adanya penerimaan uang sebesar 1.200.000 dari pinjaman bank, maka ini masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Maka ini akan kita masukkan di arus kas untuk penerimaan dari aktivitas pendanaan. Kita masukkan ke sini. Ya, pinjaman bank SMK. Oke, kita masukkan jumlah di sini sebesar pinjaman ke bank SMK sebesar 1.200.000. Kita masukkan di sini sebagai arus kas atas pendapatan dari pinjaman bank, yaitu dari arus aktivitas pendanaan 1.200.000. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada penerimaan dari piutang sopir sebesar 2.500.000. Ya, sumbernya dari other receivable atau penerimaan piutang dari sopir. Nah, ini pun sama, untuk penerimaan piutang dari sopir ini akan kita masukkan dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas operasional di sini. Besarnya adalah 2.500.000 rupiah.
Oke, kemudian selanjutnya setelah kita masukkan penerimaan kas dari adanya piutang sopir, di sini ada satu lagi penerimaan kas dari sewa bus antar kota. Ini pun sama, penerimaan dari adanya sewa bus antar kota yaitu sebesar 27.025.000. Ini pun akan kita masukkan sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional, yaitu dari penerimaan sewa bus. Di sini didapat nilai sebesar 27.025.000. Oke, ingat yang kita total adalah jumlah yang ada di cash in bank, jangan di kolom unearned atau kolom order ini, karena kita fokus pada adanya penerimaan atau pengeluaran kasnya. Oke, jadi 27.025.000 ini kita masukkan ke dalam arus kas aktivitas operasional. Kita masukkan ke sini jumlahnya ya 27.025.000. Oke, untuk penerimaan kas dari adanya aktivitas operasional selesai di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pengeluaran kasnya. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, kita lihat di sini sekali lagi, karena kita sedang menelusuri keluar masuknya kas, maka pada jurnal pengeluaran kas kita fokus ke akun cash in bank. Berarti data-data ini akan kita hitung nantinya. Oke, yang pertama ada keluar kas sebesar 13.500.000, ini digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, adanya pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan, maka ini adalah masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Maka di sini untuk pembayaran gaji karyawan kita masukkan di pengeluaran untuk aktivitas operasional. Oke, besarnya gaji di sini yaitu sebesar 13.500.000. Kita tandai warna merah yang sudah kita input ke sini. Oke, 13.500.000 rupiah. Oke, karena pengeluaran di sini saya kasih tanda min atau saya tulis dalam kurung, artinya ini akan mengurangi nilai kas, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat di sini untuk yang kedua. Di sini ada pengeluaran kas sebesar 6.200.000. Ini untuk pengeluaran membayar penyelesaian pekerjaan. Di sini dimana untuk pengeluaran kas untuk menyelesaikan adanya pembayaran pekerjaan atau pembayaran penyelesaian pekerjaan, di sini ada 3 kali. Oke, ada 3 kali, ini saya tandai. Ini yang pertama tanggal 3, kemudian tanggal 13, yang terakhir ada tanggal 29. Ada 3 kali pengeluaran kas di sini untuk membayar adanya penyelesaian pekerjaan di sini. Oke, karena di sini 3 kali terjadi pengeluaran kas untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan, maka di dalam arus kas di sini kita masukkan sebagai penyelesaian atas pembayaran atas penyelesaian pekerjaan. Untuk jumlahnya sendiri ini kita akumulasi 6.200.000 ditambah 8.700.000 ditambah 11.800.000. Kita masukkan ke sini jumlahnya. Ya, didapat 26.700.000 rupiah. Itu untuk pengeluaran kas membayar penyelesaian pekerjaan. Oke, selanjutnya pengeluaran kas yang selanjutnya adalah di sini mengeluarkan kas sebesar 44.800.000. Ini untuk membayar uang pangkal sopir. Ya, prepaid expense. Nah, pembayaran uang pangkal sopir ini pun terjadi ada di tanggal 15, ada di tanggal 5. Kemudian ada lagi di tanggal 20 dan di tanggal 21. Ada 3 kali transaksi pengeluaran kas di sini untuk membayar uang pangkal sopir di sini. Ya, karena 3 kali maka di sini kita akan jumlahkan jumlah kasnya nih. 44.800.000 ditambah 51.200.000 ditambah 43.200.000. Ini kita masukkan sebagai pengeluaran kas untuk membayar uang pangkal sopir. Didapat nilai sebesar 139.200.000. Ini adalah total dari pengeluaran kas khusus untuk membayar uang pangkal sopir, yaitu tanggal 5, tanggal 20 dan tanggal 21. Oke, selanjutnya di sini ada angsuran bank. Ya, kita mengeluarkan uang sebesar 10.500.000 ini untuk membayar angsuran bank. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank di sini ini masuk dalam kategori pengeluaran kas karena adanya aktivitas pendanaan, sehingga untuk angsuran bank ini akan kita masukkan di dalam laporan arus kas khusus pengeluaran di dalam aktivitas pendanaan, yaitu mengeluarkan kas untuk membayar angsuran bank. Di sini dapat nilai sebesar 10.500.000. Kita masukkan nilainya di sini 10.500.000.
Oke, kita kasih tanda min karena dia mengurangi nilai dari kas nantinya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, kemudian di sini untuk selanjutnya ada 16 juta, keluar 16.500.000 ini untuk membayar pajak ke kantor Samsat. Ya, sebesar 16.500.000. Oke, kita masukkan sebagai laporan arus kas dari aktivitas operasional. Di sini membayar pajak yaitu sebesar 16.500.000 sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Ya, kemudian selanjutnya di sini kita mengeluarkan kas sebesar 1.500.000 ini untuk pinjaman sopir. Oke, kita mengeluarkan kas untuk mengeluarkan adanya pinjaman sopir. Adanya pinjaman sopir ini pun masuk dalam kategori arus kas dari aktivitas operasional. Pinjaman sopir tadi sebesar 1.500.000. Oke, selanjutnya pengeluaran kas selanjutnya di sini ada pengeluaran kas untuk pembelian bis baru senilai 1 miliar ya. Jadi dikeluarkan kas sebesar 1 miliar untuk pembelian bis baru. Nah, adanya pengeluaran kas untuk membeli bis di sini masuk dalam kategori aktivitas investasi. Jadi di dalam laporan arus kas kita akan masukkan pengeluaran kas dari aktivitas investasi untuk pembelian bis baru di sini. Oke, di situ besarnya adalah 1 miliar tadi ya. Kita masukkan ini 1 miliar. Oke, besarnya 1 miliar ini pengeluarannya. Ya, kita kasih tanda warna merah artinya tanggal. Kalau sudah ditandai warna merah artinya ini sudah kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Oke, di sini kemudian selanjutnya ada pembelian 1 unit motor. Adanya pembelian 1 unit motor ini pun sama sebagai pengeluaran kas untuk aktivitas investasi. Kita masukkan di sini sebagai pembelian 1 unit motor. Tadi besarnya adalah 14.250.000 rupiah ini untuk pembelian 1 unit motor. Dan yang terakhir adalah pengisian dana kas kecil. Kita mengeluarkan kas sebesar 3.800.000 ini untuk mengisi dana kas kecil. Adanya pengisian dana kas kecil ini pun masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Berarti kita masukkan di sini sebagai aktivitas operasional itu pengisian dana kas kecil sebesar 3.800.000. Oke, untuk penerimaan ini sudah kita masukkan semua di dalam laporan arus kas. Kemudian untuk pengeluaran pun sama, ini sudah kita masukkan semua di laporan arus kas. Sekarang ada satu lagi sumber jurnal yang belum kita telusuri adanya keluar masuknya kas, yaitu jurnal penyesuaian. Kita lihat di jurnal penyesuaian atau AJP ini. Oke, di jurnal penyesuaian di sini kita lihat ada jurnal, di situ ada akun cash in bank di sisi debit, yaitu adanya kita dapat cash in bank itu karena adanya pendapatan bunga. Sehingga adanya pendapatan bunga atau kita menerima kas dari adanya pendapatan bunga ini akan kita masukkan ke dalam arus kas sebagai pendapatan dari aktivitas pendanaan. Kita masukkan ke sini sebagai pendapatan bunga. Besarnya tadi adalah kita fokus di akun cash in bank ya. Kita dapat di sini 175 juta. Kita dapat kas dari adanya pendapatan bunga di sini. 175.000. Kita masukkan di sini 175.000. Oke, artinya semua sumber jurnal baik itu penerimaan kas ini sudah kita masukkan. Sumber jurnal yaitu pengeluaran kas sudah kita masukkan semua, dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Ini pun hanya ada satu akun yaitu untuk transaksi penerimaan bunga ya di sini sebesar 175. Ini pun sudah kita masukkan di sini. Artinya untuk laporan arus kas di sini bisa dikatakan tinggal mentotal saja di sini. Oke, sekarang kita total untuk arus kas dari aktivitas operasional. Jadi jumlah penerimaan ini dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Oke, didapat di sini nilai sebesar 181.525.000. Ini adalah jumlah kas dari aktivitas operasional. Sedangkan untuk arus kas dari aktivitas investasi, di sini hanya ada pengeluaran yaitu untuk pembelian bis baru dan untuk pembelian 1 unit motor. Sehingga di sini jumlah pengeluarannya didapat nilai sebesar 1.014.250.000. Di sini dikasih tanda dalam kurung atau min, artinya bahwa jumlah pengeluaran ini nanti akan mengurangi jumlah kas ini. Oke, kemudian untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, di sini kita lihat untuk jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, ini didapat nilai sebesar 1.189.675.000
Rp100.000. Sehingga untuk mencari berapa nilai kenaikan atau penurunan kas, jumlah kas dari aktivitas operasional ditambah dengan jumlah kas dari aktivitas investasi ditambah dengan jumlah kas dari aktivitas pendanaan. Berarti 181.525.000 dikurangi 1.014.250.000 ditambah 1.189.675.000 didapat nilai sebesar 356.950.000. Inilah yang disebut dengan jumlah sebagai kenaikan kas ya. Ini adalah sebagai kenaikan atau penurunan kas. Ya, ini jumlah ini diasumsikan sebagai kenaikan atau penurunan kas. Karena di sini hasilnya plus, maka ini bisa dikategorikan sebagai kenaikan kas. Oke, kemudian setelah itu kita akan masukkan jumlah saldo awal kas awal periode ya, jumlah kas awal pada awal periode. Ini untuk jumlah kas pada awal periode, ini kita bisa lihat di neraca saldo 30 November atau 1 Desember. Kita fokus pada casing bank. Di sini ada saldo kas awal casing bank 365 juta. Ini kita masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai kas pada awal periode. Setelah itu, jumlah kas pada awal periode ini akan kita tambah dengan kenaikan atau penurunan kas ini. Adanya kenaikan kas ini otomatis akan menambah kas atau saldo awal kas, sehingga didapat nilai sebesar 721.950.000. Inilah yang disebut dengan kas setara pada akhir periode atau kas setara kas pada akhir periode. Ini untuk menunjukkan bahwa laporan arus kas ini benar, ini bisa kita lihat sama dengan saldo kas yang ada di neraca lajur, yaitu kolom neraca. Di sini ada saldo akhir kas di kolom neraca, yaitu 721.950. Ini sudah sama dengan jumlah kas setara kas pada akhir periode yang ada di laporan arus kas. Artinya jika sudah sama, ini bisa dikatakan untuk laporan arus kasnya sudah benar. Oke, saya rasa untuk materi pembahasan mengenai laporan arus kas untuk pertemuan kali ini saya anggap selesai. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, itu mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.